1 Samuel 24 ayat 5, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Sama-sama katakan amin. Saya beri judul melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi judul khotbah pagi ini dengan judul atau tema melakukan kehendak Tuhan. Ya, subtemanya memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca judul perikop ini, Daud membiarkan Saul hidup. Daud membiarkan Saul hidup. Ya, dalam pasal ini Saul mengerahkan di ayat 3, Saul mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel. Saya ulangi, kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ya, kisah ini adalah kisah pengejaran dari Saul yang ketika itu sebagai orang yang terus mengejar Daud. Dan ayat 4 dan ayat 5 kalau kita baca, Daud memperoleh kesempatan untuk menghabisi Saul, ya, membunuh Saul dengan sebuah sabetan atau dengan sebuah tikaman, dengan sebuah gerakan saja. Karena Daud terlatih, orang-orang Daud juga terlatih. Kalau kita baca kisah ini, Daud bisa melakukan dengan cepat untuk menghabisi Saul. Bahkan orang-orang Daud bilang, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Iya, Daud, lakukan. Tetapi kalau kita baca di sini, Daud bangun, dia cuman memotong punca jubah Saul, dan dia membiarkan Saul hidup. Makanya judul perikopnya ini diberi judul Daud membiarkan Saul hidup. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, pasal 16, Daud dilantik menjadi raja, menggantikan Saul. 16 ayat 13, Samuel mengurapi Daud menjadi raja Israel. Artinya ketika pelantikan itu terjadi, secara otomatis Saul bukan lagi raja, Daud yang raja. Tetapi saya membaca pasal-pasal sebelum ini, di pasal 16, 17, dan seterusnya. Kalau kita baca di sana, kita akan menemukan bahwa legalitas ilahi sebenarnya sudah dimiliki oleh Daud sebagai pemimpin, sebagai raja. Tetapi ketika itu Saul masih merasa raja di Israel. Dia masih menduduki tahta. Bahkan dia menganggap Daud ini sebagai saingan. Dia menganggap Daud ini sebagai seseorang yang menjadi musuh dia. Satu Samuel 16 ayat 23, Daud masih rela menjadi pelayan Saul. Ini dia sudah dilantik jadi raja. Di pasal 16 ayat 13 dia sudah dilantik menjadi raja.
Di pasal 16 ayat 23, Daud masih rela menjadi pembantu Saul. Kemudian di pasal 19, 1 Samuel 19, karena di pasal-pasal sebelumnya Saul berniat membunuh Daud. Ya, ketika Daud sementara menjaga Saul, tiba-tiba Saul ambil tombak dan dia melemparkan kepada Daud untuk membunuh Daud dengan cepat. Tapi Tuhan menolong Daud, dan di pasal 21 Daud lari. Pasal 21 Daud lari dan singgah di Nob. Kemudian Daud lari lagi ke Gat di pasal 21. Di pasal 22 Daud bersembunyi di gua Adulam. Di pasal 23 Daud lari lagi ke Kehila di padang gurun Sif, ya. Kemudian di pasal 23 juga, ini pasal 24 tadi kita baca, Daud sembunyi di kubu gunung En-Gedi, di sebuah gua. Dia sembunyi di situ dengan orang-orangnya, beberapa orang. Ketika Saul dengar bahwa Daud ada di kubu gunung En-Gedi, maka Saul mengerahkan kurang lebih 3.000 prajurit terpilih untuk menangkap Daud, mungkin hidup atau mati. Tetapi kita baca di pasal 24 ayat 4 dan 5, justru keadaan terbalik. Ketika itu Saul merasa buang hajat dan dia masuk ke gua itu, di situ ada Daud. Sebenarnya Daud punya kesempatan emas untuk memilih melakukan kehendaknya, ya. Tapi orang-orang bilang, ya Daud, kita orang ini seolah-olah dia dusu-dusu. Kita orang ini sudah capek dia kejar-kejar. Dari gua ke gua, dari gunung ke gunung, dari Nob ke Gad, Adulam ke Hila, gurun Sif, dan seterusnya. Lakukan, atau kami yang melakukan. Ya, mungkin seperti itu. Tetapi Daud memilih tidak melakukannya. Dia memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau pada masa itu kita menjadi Saul, kita menjadi Daud, mungkin kita orang bilang, kesempatan nih. Saya kan seorang raja. Ya ini, sudah dipecat oleh Tuhan. Bisa saja Daud berpikir begitu. Sudah kelelahan kami ini dikejar-kejar. Tetapi dalam kondisi kritis itu, Daud masih memilih melakukan kehendak Tuhan. Bisa bilang amin. Melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak memilih untuk melakukan mengikuti egonya, mengikuti kehendaknya, mengikuti pertimbangan-pertimbangannya. Kalau Daud mengikuti pertimbangan-pertimbangan, dia pasti bilang, kita yang raja bukan dia. Orang ini seolah-olah dia kejar terus, kita orang sudah berapa kali mengalah. Tetapi sekali lagi Daud tidak memilih melakukan pertimbangan-pertimbangan dia, tetapi Daud memilih melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita baca juga di pasal 26, judul perikopnya, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Tepatnya ini 1-25, kalau kita baca, kita akan menemukan luar biasa ini. Tuhan kasih kesempatan kedua. Seolah-olah untuk Daud segera krek satu kali, selesai sudah ini Saul. Di kesempatan kedua ini bisa saja Daud berpikir, barangkali yang lalu saya salah. Kenapa kita tidak kasih habis saja sama dia?
Jadi ada kesempatan kedua untuk melakukan kehendak Dia. Tetapi sekali lagi, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Untuk kedua kalinya Daud memilih melakukan kehendak Tuhan. Katakan haleluya. Padahal ini Saul bekeng-bekeng sama ini dong, luar biasa. Di pasal 18, sesudah Daud jadi dilantik di pasal 16, di pasal 18, Saul kasih DP anak yang nama Mikal. Waktu itu memang Mikal jatuh cinta sama Daud. Jadi karena Saul melihat kondisi itu, dia bilang, iya boleh. Boleh. Dia bilang sama DP orang, kasih tahu sama Daud, saya tidak minta mas kawin, saya cuma minta 100 kulit katan orang Filistin. Dalam sekejap, Daud menyiapkan 100 kulit katan orang Filistin. Dia membunuh orang Filistin dan mengambil kulit katannya. Nah, Saul pikir bahwa itu jebakan. Tetapi ternyata tidak. Daud memenuhi persyaratan yang diberi oleh Saul, dan dia jadi menantu. Dan kalau kita baca di pasal 25 ayat 44, ini papa mantu ini Saul, papanya Mikal ini, itu Mikal dia kasih orang. Dia kasih sama orang yang bernama Palti bin Lais dari Galim. Pasal 25 ayat 44. Berarti sebenarnya kalau Daud mau mendendam, membara dia punya dendam ini. Kita ini dia kasih orang. Tapi justru di pasal 26, Daud masih mengampuni ini Saul. Daud punya kesempatan, dia bilang, kita bukan cuma raja, kita bukan cuma lelah dia kejar, kita istri dia kasih orang. Mikal yang dia cintai, Bapak mantu bilang, dia kasih sama itu Palti bin Lais dari Galim. Dia kasih orang. Mungkin pada zaman itu berlaku aturan itu atau seperti apa. Tapi itu yang terjadi. Jadi di pasal 26 sebenarnya Daud tidak memberi kesempatan lagi untuk Saul hidup. Tetapi di pasal 26, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Ini memilih kehendak Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak berhadapan mungkin dengan Saul, tetapi banyak pilihan dalam hidup kita. Ketika kita berusaha, ketika kita berencana, ketika kita melakukan sesuatu, banyak pilihan. Kita mau milih ini atau milih ini, pertimbangan ini atau itu. Mari kita memilih melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Katakan haleluya. Melakukan kehendak Tuhan. Boleh bilang di sebelahmu, lakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kalau di konteks Daud di sini, kehendak Tuhan itu adalah kerendahan hati. Kehendak Tuhan itu adalah pengampunan. Ya. Dalam konteks berikut mungkin kalau di usaha kita, kehendak Tuhan itu kejujuran. Kehendak Tuhan itu kemurnian. Kalau dalam hidup berumah tangga, kehendak Tuhan itu adalah kesucian, kekudusan. Kalau dalam berbagai hal, kehendak Tuhan itu adalah kebenaran. Mari kita memilih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Katakan haleluya. Lakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Bukan pertimbangan kita semata, tetapi lakukan kehendak Tuhan. Daud melakukan kehendak Tuhan. Tidak lama memang Tuhan beracara. Di pasal 26, Daud untuk kedua kalinya membiarkan Saul hidup. Tetapi di pasal 31, Saul mati bunuh diri.
karena waktu itu dia terdesak dalam peperangan dengan orang Filistin. Dia dikejar, anaknya dibunuh. Kemudian dia bilang sama pembawa senjatanya, DP pengawal, bunuh saya supaya jangan itu orang-orang tidak bersunat yang membunuh saya. Itu pengawal takut membunuh dia. Dia ambil pedang atau tombak, saya kurang ingat, dan dia menjatuhkan diri di tanah. Ya, dia jatuhkan diri di tanah, dan benda tajam itu menembus tubuhnya, tubuh Saul. Ya, artinya di pasal 26 Daud masih memberi kesempatan untuk kedua kalinya, tetapi tidak lama Tuhan beracara. Di pasal 31 selesai sudah Saul. Ya, kalau kita baca di 2 Samuel 1, sementara Saul mengerang, ya, tapi masih hidup, tiba-tiba ada orang Amalek lewat. Dia bilang, hunus pedangmu, saya menderita, ya, habisi nyawaku. Kemudian orang Amalek itu menghabisi nyawa Saul ketika dia sudah terbaring berlumuran darah ketika itu. Saudara-saudara, dalam segala hal, mari kita bersabar untuk menanti kehendak Tuhan. Katakan haleluya. Kita bukan berhadapan dengan Saul ataupun peperangan secara jasmania, tetapi banyak hal dalam hidup ini, pilihan-pilihan yang kita temui, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, kedepankan kehendak Tuhan. Pilih kehendak Tuhan. Bukan gengsi kita, bukan popularitas kita, bukan jangan orang mau bilang apa sama saya. Pilihlah kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kita memilih kehendak Tuhan, maka suatu ketika nanti Tuhan akan beracara secara dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Dalam usaha dagang, dalam rumah tangga, dalam banyak hal, kita banyak kali ditawari dengan pilihan-pilihan jalan pintas, pilihan-pilihan yang tidak benar, tidak berkenan, tidak suci, tidak kudus, ya, tidak murni. Tetapi mari kita tetap memilih kehendak Tuhan. Pilihlah kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Saya percaya kalau kita memilih kehendak Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan membela kita, Tuhan akan beracara, Tuhan akan menolong kita. Kalau Daud mengambil sikap untuk memilih kehendaknya, saya percaya cerita ini akan berubah. Ya, kisah Daud itu akan berubah, bukan seperti ini. Ya, tetapi karena Daud memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, maka demikian Daud diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ini sebuah teladan, ini sebuah contoh baik untuk kita terapkan, kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam segala perkara, dalam pilihan-pilihan yang kita temui dalam hidup ini. Mari kita memilih melakukan kehendak Tuhan. Haleluya.